15 judul modul. Yang pertama yaitu tentang pengantar studi Al-Quran. Pengantar studi Al-Quran merupakan 3 serangkaian kata dalam bahasa Arab yang biasanya disebut dengan al-madkhulu ila ilmil Quran. Terus ada namanya nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama yaitu ada Al-Furqan yang berarti memisahkan atau membedakan. Yang kedua yaitu ada Az-Zikru yang artinya peringatan. Terus ada At-Tanzil yang artinya diturunkan, dan Ar-Ruh yang artinya jiwa. Terus judul yang kedua yaitu Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul merupakan peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat yang menyebabkan kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan Nabi, dan ajaran-ajaran agama. Selanjutnya yaitu judul yang ketiga, sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril sebagaimana disebut perantara malaikat Jibril. Selanjutnya yaitu judul yang keempat, sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar akidah, syariat, dan akhlak yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai tuntunan kehidupan dunia dan akhirat. Terus judul yang kelima yaitu Al-Quran sumber petunjuk dalam kehidupan umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diakui sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber petunjuk utama. Al-Quran memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan spiritual, moral, dan sosial umat Islam. Dalam sejarah etimologi, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau yang dibaca. Terus Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang terdiri dari 114 surah dan terdiri dari ribuan ayat. Selanjutnya judul yang ke-6 yaitu tentang pengertian tafsir dan takwil serta perbedaannya. Pengertian tafsir secara bahasa berasal dari kata fasara yang bermakna menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan sesuatu yang sama. Sedangkan menurut istilah, para ulama mendefinisikan bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara menjelaskan makna-maknanya, hukum-hukumnya, serta hikmah yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kemampuan manusia berdasarkan kaidah yang benar. Terus ada pengertian takwil yang berasal dari kata awala yang berarti mengembalikan sesuatu kepada asalnya atau maksudnya. Terus secara istilah, takwil mendefinisikan bahwa mengalihkan lafaz dari makna zahirnya menuju makna lain yang dibenarkan oleh dalil baik berupa nasa syar'i, bahasa, atau akal. Terus ada perbedaan tafsir dan takwil. Perbedaan tafsir dan takwil itu ada fokus makna, metode, objek dan tujuan. Kalau dari maknanya, tafsir itu fokus kepada makna zahir, kalau takwil fokus kepada batin. Sedangkan dalam metode menggunakan riwayat, kalau takwil menggunakan pendekatan rasional, kontekstual, dan spiritual. Terus ada objek tafsir yang umumnya digunakan pada ayat yang jelas atau tegas, sedangkan takwil digunakan pada ayat samar atau multitafsir. Terus perbedaannya yang terakhir yaitu ada tujuan, yang mana tafsir bertujuan menjelaskan pesan Al-Quran secara praktis agar dapat diamalkan, sedangkan takwil bertujuan sebagai kemunian akidah, memberikan makna rohani, dan menjawab persoalan filosofis. Judul yang selanjutnya yaitu judul yang ke-7, keutamaan Al-Quran dalam memberi ketenangan hati dan jiwa. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan dapat dicapai dengan pelaksanaan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan hati yang bersih. Kebersihan hati selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran lepas dari pemahamannya yang makna yang di awal pembahasannya di atas sebelumnya adalah pengertian Al-Quran. Terus di dalam Al-Quran ini amal ibadah yang dilakukan untuk mengingat Allah dan untuk
dengan muraqabah, yaitu perasaan selalu diawasi oleh Allah. Terus ada pengendalian diri. Al-Quran yang menekankan pentingnya menahan amarah dan hawa nafsu. Terus ada motivasi. Seorang muslim didorong untuk memiliki niat yang ikhlas dan orientasi akhirat sebagai motivasi utama dalam hidup. Terus di sini ada makna zikir dalam Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran itu memiliki makna. Yang pertama, mengingat Allah dalam hati, menyebut nama Allah dengan lisan, dan menghayati ayat-ayat Allah dan menjadikan pedoman hidup. Mungkin